Pemulihan dari rasa sakit emosional adalah proses yang kompleks dan individu yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha. Rasa sakit emosional dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kehilangan, pengkhianatan, trauma, atau konflik interpersonal. Memahami langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulihkan diri dan mendapatkan dukungan yang diperlukan adalah kunci untuk mengatasi rasa sakit emosional dan membangun kembali kesejahteraan emosional. Berikut adalah panduan mendetail tentang pemulihan dari rasa sakit emosional, termasuk pentingnya, strategi pemulihan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pemulihan dari rasa sakit emosional, kesehatan mental dan emosional. Stabilitas emosional. Pemulihan membantu mengembalikan stabilitas emosional dan mencegah gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Kesejahteraan emosional. Mengatasi rasa sakit emosional memungkinkan seseorang untuk kembali merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan ketenangan. 2. Kesehatan fisik. Pencegahan penyakit. Mengatasi stres dan emosi negatif dapat mencegah penyakit fisik yang berhubungan dengan stres, seperti penyakit jantung dan gangguan pencernaan. Energi dan vitalitas. Pemulihan dari rasa sakit emosional dapat meningkatkan energi dan vitalitas, sehingga tubuh merasa lebih sehat dan kuat. 3. Kualitas hubungan. Mengatasi rasa sakit emosional memungkinkan seseorang untuk membangun dan memelihara hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Kepercayaan dan komunikasi. Pemulihan bantu memperbaiki kepercayaan dan komunikasi dalam hubungan yang mungkin telah terpengaruh oleh rasa sakit emosional. Strategi pemulihan dari rasa sakit emosional. 1. Mengakui dan menerima emosi. Penerimaan, mengakui bahwa rasa sakit emosional itu nyata dan penting adalah langkah pertama menuju pemulihan. Mengenali dan memberi nama pada emosi yang dirasakan membantu dalam memahami dan memproses perasaan tersebut. 2. Mencari dukungan. Orang terdekat berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat tentang perasaan dapat memberikan dukungan emosional yang penting. Terapi profesional. Menghubungi seorang terapis atau konselor untuk mendapatkan bantuan profesional dalam memproses rasa sakit emosional. 3. Mengembangkan keterampilan coping. Teknik relaksasi. Menggunakan teknik seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau berjalan untuk membantu melepaskan stres dan meningkatkan suasana hati. 4. Menciptakan jarak emosional. Waktu sendiri, memberikan diri waktu dan ruang untuk memproses emosi tanpa tekanan dari luar. Batasan yang sehat, menetapkan batasan dengan orang atau situasi yang menyebabkan rasa sakit untuk melindungi diri sendiri. 5. Mengekspresikan emosi dengan sehat. Menulis tentang perasaan dan pengalaman dalam jurnal untuk membantu memproses emosi. Kegiatan kreatif, mengekspresikan emosi melalui seni, musik, atau aktivitas kreatif lainnya. Mencari makna dan pembelajaran, refleksi diri, merenungkan pengalaman dan mencari makna atau pembelajaran yang dapat diambil dari rasa sakit emosional. Pertumbuhan pribadi, melihat rasa sakit sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Implementasi pemulihan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di tempat kerja. Manajemen stres. Menggunakan teknik manajemen stres untuk mengatasi tekanan pekerjaan yang mungkin memperburuk rasa sakit emosional. Mendapatkan dukungan rekan kerja. Berbicara dengan rekan kerja yang dapat dipercaya untuk mendapatkan dukungan emosional. 2. Dalam pendidikan, siswa yang berjuang dengan emosi. Guru dan konselor dapat memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami rasa sakit emosional. Program kesejahteraan emosional. Sekolah dapat mengintegrasikan program kesejahteraan emosional untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan coping yang sehat. Dalam kehidupan pribadi, rutinitas harian yang sehat membentuk rutinitas harian yang mencakup waktu untuk relaksasi, aktivitas fisik, dan aktivitas yang menyenangkan. Komunikasi dengan keluarga. Berbicara terbuka dengan anggota keluarga tentang perasaan dan mendapatkan dukungan dari mereka. 4.
Bergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas yang mengalami situasi serupa untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Aktivitas komunitas. Berpartisipasi dalam aktivitas komunitas yang positif dan mendukung kesejahteraan emosional. Contoh penerap dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengambil jeda singkat untuk melakukan teknik pernapasan dalam atau meditasi ketika merasa kewalahan oleh emosi. Berbicara dengan supervisor atau HR tentang dukungan yang mungkin tersedia di tempat kerja untuk kesejahteraan emosional. 2. Dalam pendidikan. Siswa menggunakan jurnal untuk menulis tentang perasaan mereka sebagai bagian dari tugas harian atau mingguan. Guru menyediakan waktu untuk diskusi kelas tentang cara mengatasi emosi dan mendukung satu sama lain. 3. Dalam kehidupan pribadi, menghabiskan waktu dengan teman atau keluarga yang mendukung untuk berbicara tentang perasaan dan mendapatkan dukungan. Melakukan aktivitas yang disukai, seperti membaca, menulis, atau bermain musik untuk membantu mengatasi emosi. 4. Dalam komunitas, bergabung dengan kelompok dukungan lokal atau online untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang lain yang mengalami situasi serupa. Mengikuti kelas atau workshop tentang kesejahteraan emosional dan manajemen stres yang diadakan oleh komunitas. Kesimpulan, pemulihan dari rasa sakit emosional adalah proses penting yang mendukung kesehatan mental dan fisik, meningkatkan hubungan interpersonal, dan memulihkan kesejahteraan emosional. Dengan mengakui dan menerima emosi, mencari dukungan, mengembangkan keterampilan coping, menciptakan jarak emosional, mengekspresikan emosi dengan sehat, dan mencari makna dari pengalaman, seseorang dapat memulai perjalanan pemulihan. Implementasi strategi pemulihan dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan sehat untuk pemulihan emosional. Demikian, semoga bermanfaat.